Tarif ojek online baru resmi diterapkan oleh pemerintah mulai hari ini, Minggu 11 September 2022. Pemerintah menyebut kenaikan tarif dilakukan demi menyesuaikan kenaikan harga BBM dengan membaginya dalam 3 zonasi dengan ketentuan masing-masing tarif batas bawah dan juga batas atasnya. Namun suara penolakan ternyata masih disuarakan sejumlah komunitas ojol yang menyebut masih terdapat beberapa poin yang masih perlu dibenahi. Apa saja dan seberapa realistis tuntutan ini bisa dipenuhi? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Ketua Presidium Gabungan Transportasi Roda 2 atau Garda Indonesia, Igun Wicaksono. Halo, selamat malam Mas Igun, apa kabar? Selamat malam, Mas Bram. Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah dalam kondisi sehat. Mas Igun, ini saya langsung saja, apa kemudian dasar dari teman-teman Garda Indonesia menolak SK Menteri Perhubungan nomor 667 tahun 2022, Mas? Apakah bukanlah penyesuaiannya adalah progres walaupun mungkin masih dinilai langkah yang pendek begitu, seperti apa? Betul. Jadi memang adanya penyesuaian tarif ini kami sepakat ya di Indonesia perlu dilakukannya penyesuaian tarif. Artinya di situ penyesuaian adanya kenaikan untuk antisipasi dampak dari naiknya harga BBM. Nah, namun di sini ada beberapa poin yang kami keberatan dalam keputusan Menteri Perhubungan KP 667 tahun 2022 atas perubahan dari KP 564 tahun 2022 sebelumnya. Salah satunya adalah mengenai sistem zonasi. Sistem zonasi yang masih diterapkan di KP 667 tahun 2022 ini. Pada tanggal 6 September 2022, beberapa komunitas maupun asosiasi memang diajak rapat secara daring oleh Kementerian Perhubungan itu untuk membicarakan mengenai persiapan akan terbitnya KP terbaru. Nah, kawan-kawan kami dari beberapa wilayah di Indonesia menyampaikan bahwa sebaiknya sistem zonasi ini dihilangkan, diganti menjadi sistem per provinsi tarif dari ojek online. Tujuannya adalah agar tarif ini lebih efektif, tidak terlalu tinggi dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di setiap provinsi daerah. Namun yang keluar di KP 667 masih zonasi. Dalam zonasi kan di situ ada Sumatera, zonasi 1, Sumatera, Jawa, dan Bali. Artinya tarif di Banda Aceh sampai tarif di Bali ini sama nilainya. Nah, terus zonasi 2 Jabodetabek, ini yang mengalami kenaikan penyesuaian paling tinggi ya, di angka 13% naiknya. Lalu zonasi 3, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur, itu juga mengalami kenaikan yang tidak setinggi dari Jabodetabek. Beberapa kawan-kawan kami keberatan. Dan seluruh Indonesia, teman-teman kami seluruh Indonesia ini keberatan dengan nilai tarif sistem zonasi seperti ini. Mereka menginginkan sistem zonasi ini diganti menjadi per provinsi saja. Jadi pemerintah provinsi ini yang mengatur tarif, lalu melibatkan stakeholder maupun teman-teman dari asosiasi tingkat provinsi. Baik. Seperti itu. Baik. Inginkan seperti itu ya. Baik, Mas Igun, berarti ini artinya ketika sudah diajak rapat daring begitu, pada komunikasi di rapat ini, apakah kemudian memang Kemenhub hanya mensosialisasikan saja ide dari sistem zonasi 3 zonasi ini, atau kemudian memang membuka ruang untuk teman-teman asosiasi atau kemudian perkumpulan ojek online ini memberikan aspirasinya begitu? Seperti apa waktu itu? Ya, memang bentuknya sosialisasi bahwa akan terbitnya KP 667 sebagai pengganti dari 564. Namun di situ juga di dalam sosialisasi kami menyampaikan aspirasi kami. Sebaiknya Kemenhub ini mengganti mekanisme zonasi menjadi per provinsi, seperti itu. Dan ada satu poin lagi yang kami keberatan mengenai potongan biaya aplikasi yang sekarang ini masih diterapkan 15% menurut KP 667 terbaru. Sedangkan permohonan kami itu bukan di angka 15%, namun di 10%, maksimal untuk semua perusahaan aplikasi itu 10%. Apa tujuannya?
agar pendapatan dari teman-teman kami juga bisa terjaga Baik, dan baik. tetap optimal mereka untuk biaya operasionalnya. Baik, baik. Mas Igun, sebelum kita ke sana, nanti saya akan juga menanyakan bagaimana pendapat dari teman-teman Garda soal masalah biaya sewa aplikasi ini yang kemudian disebutkan juga dalam salah satu tuntutannya. Tapi kemudian sebetulnya kalau harapannya dari Garda adalah disesuaikan dengan masing-masing provinsi atau daerah, sebetulnya idealnya akan dilihat dari apa per daerahnya itu, Mas? Apakah kemudian saat ini tidak cukup kemudian 3 zonasi besar itu juga menggambarkan bagaimana yang ada di daerah? Ya, dengan adanya sistem tarif per provinsi itu kan artinya di sini patokan kita adalah kemampuan membayar dari setiap kota ini. Di setiap provinsi ini kan berbeda-beda ya. Di situ juga tingkat skala UMR atau UMP dari setiap provinsi juga berbeda-beda. Antara kota Medan dengan kota Surabaya dan kota Yogyakarta maupun Semarang. Itu kan memang kota-kota besar, tapi ada kota-kota yang skalanya memang tidak terlalu besar, mungkin masuknya ke wilayah Lampung, di situ juga tingkat geografisnya juga menjadi pertimbangan kita juga. Ada geografis kota-kota yang bentuknya pegunungan, geografisnya pegunungan, seperti kota Bandung, di situ butuh biaya operasional yang lebih besar lagi, Itu karena termasuk dengan jumlah teman-teman mitra ojol di setiap daerah, Mas. Artinya kan rasanya mungkin hari ini masih kota besar dan juga kota penyanggah yang masih cukup banyak jumlah rekan-rekan mitra atau rekan-rekan ojol begitu. Apakah itu juga menjadi salah satu pertimbangan teman-teman Garda untuk kemudian sebaiknya menyerahkan pada otoritas daerah penyesuaiannya? Ya, salah satunya seperti itu. Jadi kalau jumlah pengemudinya juga banyak, menjadi salah satu penilaian bahwa tarif ini sebaiknya memang di daerah saja, gitu. Jangan dibuat per zonasi diukur sama gitu. Dari ujung Aceh sampai Bali itu sama, kecuali Jabodetabek ya. Baik, baik. Mas, ini kemudian saya masuk di masalah yang Anda katakan masalah biaya sewa aplikasi, harapannya adalah maksimal 10%. Berapa kemudian saat ini biaya sewa rata-rata untuk rekan-rekan ojol, Mas? Di KP 667 tahun 2022 ini yang terbaru ini, yang sudah berlaku efektif tanggal 11 ini kan, itu 15%. Nah, teman-teman kami ini di lapangan masih laporan ke kami. Masih ada potongan sampai 20%. Baik. Bahkan lebih dari 20%. Jadi belum ada merata mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Kementerian Perhubungan. Nah, padahal sudah dibuat 15%. Apalagi kalau ini tidak aturannya masih lebih dari 15%, pasti bisa aja kita dipotong tanpa sepengetahuan dari aturan yang berlaku. Teman-teman ada yang dipotong 30%, 27%, 25%. Kami juga nggak tahu motifnya dari perusahaan-perusahaan aplikasi ini motong segitu banyaknya untuk dengan tujuan apa ya. Tapi berdasarkan apa kemudian Mas Igun, pemotongan yang berbeda-beda jumlah persentasenya? Artinya mungkin kalau misalkan berbeda kota, berbeda persentase pemotongannya mungkin masih masuk dalam logika. Tapi apa kemudian yang menyebabkan ada perbedaan yang seperti Anda sebutkan bahkan sampai 30%? Ya ini kan memang ranah bisnisnya dari perusahaan aplikator ya. Jadi mereka yang pegang sistem itu, mereka memotong tanpa pengetahuan dari kami pun mereka bisa lakukan seperti itu. Jadi kita nggak inginkan hal ini terjadi, maka itu kami menginginkan segera ditetapkan untuk potongan biaya aplikasi itu maksimalnya 10%. Jangan lebih dari 10%. Tujuannya apa? Salah satunya juga untuk agar tarif ini bisa naiknya juga tidak terlalu besar, untuk memudahkan atau memurahkan tarif juga itu salah satunya, agar potongan itu jangan naik terlalu, jangan sampai lebih dari 10%. Nah, kalau dipotong sampai 20 lebih itu memang laporannya ke kita itu bervariasi dari berbagai kota. Ada yang di Kalimantan juga masuk laporan kami, kok Pak kami dipotong sampai 26%, tapi ada yang di wilayah Sumatera itu hanya dipotong 21%, ada yang 18%.
Jadi bervariasi. Baik, maksud Anda tidak ada indikator yang jelas begitu ya, yang kemudian disosialisasikan kepada teman-teman pengemudi ojol. Nah ini kemudian yang juga menjadi perhatian adalah apakah kemudian dengan penyesuaian dengan kenaikan antara kurang lebih 8% di 3 zonasi ini, tidak kemudian cukup misalkan untuk menutupi masalah biaya sewa aplikasi ini, Mas Igun? Tidak. Sebesar apapun tarif itu naik, kalau biaya sewa aplikasinya masih lebih dari 10%, itu merugikan pengemudi ojek online, dimanapun. Jadi kita menekankan ini, biaya sewa aplikasi maksimal 10%. Walaupun naik tarifnya tidak terlalu tinggi, namun kami masih punya nilai di situ untuk biaya beban operasional kita, untuk mengatasi beban operasional kita. Jadi lebih baik dikurangi saja untungnya perusahaan atau profitnya dari perusahaan aplikasi ini. Baik, baik. Apalagi dengan jumlah yang semakin besar begitu ya, rekan-rekan pengemudi ini. Nah, kemudian satu poin lainnya, seingat saya ada 3 tuntutan begitu, adalah masalah legalitas ojol. Apa yang dimaksud dengan legalitas itu, Mas? Apa kemudian tuntutan yang atau hak yang diharapkan ketika ada legalitas ojol dalam tuntutan teman-teman Garda Indonesia? Ya, jadi memang poin yang paling utama kita di luar tarif ini adalah mengenai status dari ojek online. Secara legalitas, status ojek online hingga detik ini adalah masih ilegal sebagai transportasi umum atau transportasi yang boleh membawa penumpang untuk berbayar ya artinya. Itu masih ilegal. Nah, kami menuntut kepada pemerintah dan kepada DPR RI, pemerintah ini bisa mendorong ke DPR RI untuk bisa melegalkan ojek online. Karena tahun 2000 sebenarnya, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 itu akan diadakan amandemen mengenai ojek online ini bisa dilegalkan di situ. Namun karena ada COVID ya, hilang lagi dari prolegnas. Sempat masuk dalam prolegnas pada saat itu. Sekarang hilang lagi dari prolegnas. Baik, apa benefit penting, Mas, yang kemudian diharapkan ketika nanti ada aturan soal legalitas ini? Benefit utama adalah perlindungan hukum buat kami ya. Jadi namanya kami menggunakan alat transportasi ilegal, kami pun pengemudinya juga ilegal. Dan sebenarnya bisnis yang digunakan saat ini juga ilegal. Kalau masih alat transportasinya ilegal, pengemudinya ilegal, apabila terjadi kecelakaan lalu lintas di jalan, siapa yang bisa melindungi? Sedangkan secara legalitas hukum, alat transportasi sepeda motor roda 2 ini tidak bisa digunakan untuk angkutan umum, gitu. Jadi itu salah satu poin pentingnya mengenai legalitas apabila terjadi kecelakaan di jalan. Karena udah banyak kasus, pada saat terjadi kecelakaan di jalan, satu, perusahaan aplikasinya juga tidak bisa bertanggung jawab. Kedua, dari mungkin pihak terkait seperti Jasa Raja melihat bahwa sebenarnya sepeda motor ini kan nggak boleh membawa penumpang untuk sebagai transportasi umum. Jadi mereka bisa kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan asuransi di situ, asuransi jalan raya. Baik. Jalan raya. Baik, Mas Igun, tapi kemudian ini ada juga tanggapan bahwa ketika nanti dilegalkan, rasanya mungkin akan mempersulit teman-teman, misalkan rasanya mungkin disamakan dengan plat kuning. Apakah ini kemudian tidak akan mengurangi fleksibilitas mobilitas dari teman-teman ojek online yang selama ini dikenal lebih fleksibel begitu? Seperti apa? Betul. Nah, seperti halnya kendaraan roda 4 nih, ada taksi online menggunakan aplikasi, mereka juga tetap menggunakan nopol pribadi, ya kan? Lalu mereka menggunakan aplikasi untuk mencari penumpang. Ada taksi konvensional itu yang secara perusahaan ya, mereka menggunakan plat kuning atau plat kendaraan umum, angkutan umum. Nah, bisa terjadi di ojek online seperti itu juga. Mungkin nanti setelah dilegalkan ada perusahaan taksi membuat taksi khusus taksi khusus roda 2
di situ plat kuning semua. Namun kalau yang masih menggunakan metode aplikasi, mereka masih bisa menggunakan nopol pribadi. So, taksi-taksi yang berjalan sekarang, taksi online itu menggunakan kendaraan atau mobil pribadi. Namun roda 4 sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 bisa digunakan sebagai angkutan umum. Baik, baik, Mas. Kemudian setelah SK ini dikeluarkan dan diberlakukan pada hari ini 11 September, begitu, adakah komunikasi lanjutan teman-teman asosiasi ojol kepada pihak Kemenhub? Atau jangan-jangan hanya cukup melalui surat yang Anda sebutkan tadi sudah dikirimkan ke Presiden pada Jumat lalu, Mas Igun? Betul, kami sudah mengirimkan surat keberatan kami kepada Presiden, menyampaikan aspirasi kami kepada Presiden langsung. Kita atau kami sebagai asosiasi belum berkomunikasi secara langsung kepada Kementerian Perhubungan. Karena memang tanggal 11 September bertepatan juga dengan hari libur, ya kan? Dan kita efektif kerja kan di hari Senin. Mungkin kami akan juga mencoba berkomunikasi pada hari kerja nanti. Baik, oke. Pertanyaan saya adalah apa langkah konkretnya kemudian untuk memfollow up surat yang Anda sampaikan kepada Presiden dan juga kritikan Anda terhadap Kementerian Perhubungan soal keputusan ini, Mas Igun? Ya, pastinya kita tetap persuasif menggunakan jalur bersurat kepada pihak-pihak terkait, baik itu kepada Presiden kembali untuk melakukan follow up, ya, artinya bagaimana mengenai tanggapan Presiden atas aspirasi kami dari seluruh Indonesia ini, para pengemudi ojek online, dan juga kepada Kementerian Perhubungan, apabila KP 667 ini masih bisa direvisi, lebih baik direvisi ataupun dirubah agar sistem tarif zonasi diganti menjadi sistem tarif per provinsi, serta potongan biaya aplikasi dirubah maksimal 10% saja. Baik. Baik, Mas Igun, terakhir, adakah kemudian waktu yang disiapkan atau kemudian ditentukan oleh teman-teman Garda Indonesia dan juga Asosiasi Ojol untuk kemudian sampai kapan misalkan pemerintah harus segera merespon, misalkan tidak direspon, akan ada langkah lanjutan misalkan, akan seperti apa rencana skema penolakan dan juga tuntutan itu, Mas Igun? Ya, keberatan ini kan memang sudah disampaikan teman-teman kami seluruh Indonesia. Kita berharap bulan September ini bisa diselesaikan oleh pihak-pihak terkait, oleh regulator dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Tidaknya ada jawaban dari Kementerian Perhubungan kapan KP 667 ini dapat direvisi kembali. Dan kita kalau memang tidak ada jawaban konkret atau jawaban memuaskan, ya mungkin kami akan berembuk juga nih dengan teman-teman kami seluruh Indonesia untuk langkah lanjutnya. Baik. Bisa yang paling terakhir itu ya mungkin aksi massa, akan terjadi gelombang demo di seluruh Indonesia. Baik, baik. Itu akan menjadi salah satu opsi begitu ya, yang kemudian kita akan lihat seperti apa nanti kelanjutannya, baik dari teman-teman ojek online maupun juga dari regulasi yang rasanya mungkin akan terus digodok oleh pemerintah. Terima kasih atas waktu Anda, Mas Igun Wicaksono, Ketua Presidium Gabungan Transportasi Roda 2 atau Garda Indonesia, telah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu, selamat malam, Mas Igun. Selamat malam.